ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini bagaimana kabar dan keadaan anak-anak semua? Semoga semua kita dalam keadaan sehat, berbahagia, serta semangat. Itulah yang kita harapkan terutama pada saat ini ya. Meskipun keadaan saat ini kita masih dalam pembelajaran daring, namun kita harapkan kesehatan dan semangat itulah yang kita harapkan dalam hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala pertolongan dan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih beroleh napas kehidupan yang daripada Engkau. Tuhan, kami hendak belajar, lindungilah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini adalah Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran pertama. Anak-anak, cuaca hujan, berawan, cerah, panas, dan lainnya pasti mempengaruhi kehidupan manusia. Jika cuaca hujan akan membuat manusia merasa kedinginan dan tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Jika cuaca panas, maka akan membuat pakaian basah akan cepat kering. Nah, coba kamu perhatikan seperti gambar di atas. Seperti gambar tersebut ya. Di situ sudah ada kain yang dijemur di terik matahari. Berarti cuaca panas. Nah, cuaca banyak mempengaruhi kehidupan manusia seperti kesehatan, transportasi, perilaku manusia, aktivitas sehari-hari, dan lain-lainnya. Pada saat cuaca hujan, banyak orang yang pilek karena alergi. Ketika cuaca cerah dan panas, menjemur ikan di cuaca panas membuat ikan lebih cepat kering. Begitu pula dengan petani yang menjemur padinya. Nah, ini ya, ada yang menjemur ikan, ada juga yang menjemur padi. Nah, anak-anak, cuaca ini memang mempengaruhi kehidupan kita manusia, seperti untuk kesehatan kita ya. Apabila cuaca ya berubah-ubah, maka kita pun mengalami pilek ataupun alergi akibat perubahan cuaca. Nah, lalu transportasi. Nah, apabila hujan, nah, cocok tidak kita memakai kendaraan ya, sepeda atau sepeda motor? Tidak, tentu kita akan naik mobil supaya kita tidak terkena hujan. Nah, lalu begitu juga dengan ya, transportasi baik itu darat, laut, dan juga udara ya. Harus dilihat dulu bagaimana cuacanya supaya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-harinya. Nah, anak-anak, mari kita baca surat ya. Di sini ada surat untuk si Dayu. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung. Khususnya warga di sekitar mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Salam jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Nah, ini si Komang ya mengirim suratnya dari Denpasar pada tanggal 20 Januari 2021.
untuk sepupunya si Dayu. Nah, di sini katanya ya, ada ya si Komang memberikan bantuan kepada korban yang di Gunung Agung. Nah, diberikan berupa selimut dan peralatan sekolah ataupun segala bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Nah, anak-anak di sini kita juga belajar untuk saling tolong menolong ya. Nah, anak-anak amatilah gambar di bawah ini. Manakah yang sesuai dengan cuaca panas atau dingin? Mari kita jawab bersama. Anak-anak sudah melihat ada gambar ya. Ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, es kelapa muda, jus buah, topi pantai, kipas bambu, kipas angin, dan bakso. Nah, coba lihat tabel yang di samping. Benda yang dibutuhkan saat cuaca dingin atau hujan. Lalu tabel yang kedua, benda yang dibutuhkan saat cuaca panas atau cerah. Nah, di sini marilah kita jawab bersama ya anak-anak. Dari yang pertama yaitu jas hujan. Itu dibutuhkan saat cuaca dingin atau cuaca panas. Nah, saat cuaca dingin. Lalu selanjutnya ke samping kanan ya, jaket. Nah, dibutuhkan saat cuaca dingin atau hujan atau cuaca panas dan cerah. Nah, saat hujan. Oke, yang selanjutnya adalah payung. Iya, dibutuhkan saat hujan, Bu. Iya, benar ya. Selanjutnya selimut dibutuhkan saat cuaca dingin. Yang selanjutnya teh hangat. Dibutuhkan saat apa? Saat dingin lah, Bu. Kalau kedinginan kan harus minum dulu teh yang hangat-hangat supaya badannya juga hangat. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya ada lagi es kelapa muda. Oh, Bu, kalau es kelapa muda, Bu, cocoknya kita minum saat cuaca panas supaya kita segar. Iya, benar, saat cuaca panas ya. Selanjutnya jus buah. Jus buah juga, Bu. Itu cocoknya saat cuaca panas. Iya, benar juga. Topi. Nah, kita butuhkan benda ini saat mana? Ya, sebenarnya anak-anak di sini ya, kita bisa menggunakan benda ini saat hujan ataupun saat panas ya. Nanti kamu bisa mengingat kalau topi itu dibutuhkan saat cuaca hujan. Contohnya kita tidak membawa payung, kita hanya membawa topi. Nah, maka gunakanlah topi daripada nanti ya kepalamu tuh kena hujan dan sakit. Dan panas juga, saat cuaca panas gunakanlah topi untuk menghindari terik matahari. Nah, namun Ibu buat di sini ya di cuaca panas karena dia lebih cocok ke cuaca panas. Oke. Nah, selanjutnya adalah topi pantai. Iya, cuaca panas ya anak-anak. Iya, saat kita pergi ke pantai maka kita pakailah topi pantai. Selanjutnya kipas bambu dibutuhkan saat cuaca cerah. Iya, kalau contohnya kita kepanasan maka boleh kita gunakan kipas bambu. Nah, karena juga bendanya kecil kan? Kalau contohnya pergi ke pesta tidak mungkin dibawa kipas angin yang besar, maka ya contohnya ibu atau kita membawa kipas bambu yang kecil. Nah, selanjutnya kipas angin dibutuhkan saat cuaca cerah. Oke, atau panas. Ya, saat kita kepanasan, kita hidupkanlah kipas angin ya. Oke, yang terakhir bakso dibutuhkan saat cuaca dingin atau hujan. Nah, namun mengkonsumsi bakso ini juga ya tidak terlalu sering, jangan terlalu sering karena mengandung banyak micin. Oke. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang.
Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba. Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah, kalau sudah mendengar kata setengah, berarti kita mengingat 1/2 atau pecahan. Masih ingat kan anak-anak ibu guru tentang pecahan? Ada pembilang, ada penyebut. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Ibu membawa 1 loyang kecil pizza. Pizza dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong. Ayah pun makan 1 potong. Berapa bagian pizza yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Oke, mari kita kerjakan bersama. Oke, ini adalah ya pizza ibu ya yang belum dipotong. Ini masih utuh, belum dipotong ya. Nah, lalu gambar kedua adalah pizza yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Oke, lalu Dayu memakan 1 potong. Nah, selanjutnya Ayah pun makan 1 potong. Maka berapa bagiankah pizza yang dimakan Dayu dan Ayah? Nah, Dayu makan 1 potong berarti 1. Nah, anak-anak lihat di sini yang menjadi ya penyebutnya adalah 4 karena dia dipotong menjadi 4 bagian atau dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Anak-anak dapat melihat kan sudah dipotong menjadi 4 bagian. Maka kita buat penyebutnya adalah per 4. Nah, dimakan Dayu 1 berarti 1/4. Nah, lalu Ayah mau makan 1 tambah 1/4. Oke, sama dengan, nah di sini sangat gampang ya. Namun perlu anak-anak ingat di sini kita harus teliti. Dalam pecahan yang disamakan terlebih dahulu adalah penyebutnya. Namun pada saat ini anak-anak penyebutnya sudah sama yaitu per 4. Berarti kita hanya menjumlahkan pembilangnya yaitu 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya 4 berarti 2/4. 1 bagian yang dimakan Dayu nilai pecahannya 1/4 dan 1 bagian dimakan Ayah nilainya 1/4. Maka 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Oke, anak-anak, ibu guru harapkan semua anak-anak ibu guru sudah memahami materi dari ibu guru. Oke, jangan lupa tetap semangat. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar, kiranya Tuhan berkatilah pembelajaran kami. Ya Tuhan, lindungilah kami Tuhan, sertailah kami dalam menjalankan segala aktivitas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.